Bapa, kami rindu banyak kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Terpujilah Bapa, kata syukur Tuhan, sembuhkan juga dan salibmu Tuhan pada kehidupan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus kata syukur, haleluya, amin. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan dan belajar firman kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Kebesaran Tuhan untuk umat manusia. Iya Tuhan Allah, Engkau mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah, manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Amin. Silakan duduk. Kebesaran Allah berarti Allah itu seperti orang berwibawa dan berkuasa, dan Tuhan itu akan berdaulat. Tuhan itu sempurna dalam semua sifatnya. Jadi Tuhan itu besar dan sangat terpuji, dan kebesarannya itu tak terduga. Bagaimana kita mengalami kebesaran Tuhan? Yaitu kita harus memuji menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita harus berdoa dan berpuasa supaya kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita lihat banyak terjadi kesibukan, ya. Banyak kesibukan dan orang senantiasa tidak memuji menyembah Tuhan, bahkan orang lupa kepada Tuhan. Akibat kesibukan yang senantiasa dimiliki setiap manusia membuat manusia lupa untuk melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Bahkan kita lupa untuk memasukkan nama Tuhan, kuasa Allah yang begitu besar dan nyata dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang juga mengakui bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Berbeda dengan Musa. Musa mampu dan senantiasa melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Musa juga melihat keperkasaan Tuhan mulai dari pemanggilannya, waktu dia dipanggil Tuhan, waktu dia mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Dan saat itu Tuhan memanggil Musa, dan dia lihat semak duri itu terbakar, dan saat itu Musa menghampirinya, maka Tuhan katakan untuk melepaskan kasutnya, sandalnya itu, dan Tuhan nyatakan, aku adalah aku. Saat itulah Tuhan memanggil Musa. Nah, bahkan di masa akhir hidupnya, kepemimpinannya itu terhadap bangsa Israel, dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun, dan Musa selalu mengakui kebesaran Tuhan. Sekalipun Musa tidak diizinkan Allah untuk memasuki tanah Kanaan, tapi Musa tetap mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah, manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu gunung Libanon. Tetapi Tuhan berkata terhadap aku, oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku, Tuhan berfirman kepada Musa, cukup, jangan lagi kau bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berikanlah perintah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatinya, sebab dia yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dia akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang kau lihat itu. Di sini Musa selalu mengakui keperkasaan Tuhan, Musa selalu mengakui kebesaran Tuhan, dan dia luar biasanya. Sekalipun Musa tidak diizinkan Allah untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa tetap percaya kemahakuasaan Tuhan. Apa sebabnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan saat itu? Dia begitu marah waktu itu, saat itu nggak ada air, dan mereka minta air kepada Musa. Dan Tuhan berfirman kepadanya untuk pakai tongkat itu mukul masuknya itu gunung itu. Saking dia emosi berkali-kali, sebenarnya berapa kali saja. Maka Tuhan lihat, makanya dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan.
Tapi Musa masih berikan kesempatan oleh Tuhan Yesus, yaitu saat sebelum dia masuk ke sungai Yordan itu, supaya Musa naik ke puncak gunung dan supaya dia melihat pandangannya itu, maksudnya di atas gunung itu melihat utara, barat, timur, selatan. Sebab sungai Yordan itu dia tidak akan dia lewati. Tapi dan Tuhan juga berikan perintahnya kepada Musa untuk juga memberikan khususnya pimpinan itu kepada Joshua. Dan Joshua itulah yang memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Perjalanan hidup setiap orang, terlebih lagi umat Tuhan, tidak luput dari campur tangan Tuhan dan perbuatan yang ajaib dan dahsyat. Ketika seseorang berada di dalam hadirat Tuhan, kita beribadah di tempat Maha Kudus, kuasa dan kebesaran Tuhan sangat nyata bagi kita. Semua hal ini lebih dari cukup untuk menjadi landasan bagi kita setiap orang yang percaya untuk mengakui kekuasaan Allah dan kita harus memuji kebesaran Tuhan. Di sini kita lihat dari pengakuan Musa, tidak ada Allah lain yang dapat melakukan perbuatan perperasaan seperti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang berkuasa dan Allah itu tidak ada tandingannya. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, dan dia telah ada sebelumnya segala sesuatu ada. Dan Allah juga menciptakan segala sesuatunya termasuk manusia yang tidak ada menjadi ada. Kebesaran Allah sangat sebagai pencipta dunia mencerminkan kemuliaannya yang tidak terbatas. Dalam setiap detik kita disaksikan oleh keagungannya yang luar biasa. Di antaranya berbagai cara kasih Allah kepada kita, kepada manusia, yaitu melalui kehidupan keluarga kita. Tuhan berikan kesehatan kepada kita, Tuhan berikan rezeki, perilaku, karakter yang baik, bakat, keterampilan, prestasi yang kita miliki. Artinya setiap aspek kehidupan manusia, kemudian Allah itu ada. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita, supaya kita percaya kepadanya akan dapat hidup yang kekal. Di sini kita lihat bahwa Allah sangat mengasihi kita sebagai umat manusia. Dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Allah yang dahsyat. Dan dia sudah menyediakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Disinilah kehebatan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia maha sabar menghadapi kita manusia. Sekalipun kita jatuh bangun, sekalipun kita jauh daripadanya, dia selalu memanggil kita dan dia selalu mengetuk pintu hati kita untuk kita datang kepadanya. Di sini kita lihat bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Mari kita dengar suara Tuhan, kita peka dengan suaranya. Pada saat dia memanggil nama kita, kita akan menjawab, katakan iya. Kita belajar daripada firman Tuhan ini daripada Musa, yaitu seorang nabi yang besar, dan dia juga senantiasa mengakui perbuatan Tuhan luar biasa. Dia diangkat menjadi anak Firaun waktu itu, putri Firaun, dan sampai kemudian dia melarikan diri daripada Mesir, kemudian dia pergi, dan disitulah dia melakukan panggilan Tuhan, dan Tuhan menanggilnya tidak langsung. 40 tahun kemudian, berarti umur Musa 40 tahun, dan saat dia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, saat itulah Tuhan memanggilnya. Dan dia luar biasa dia tetap mengakui perbuatan Tuhan, dan Tuhan pakai dia menjadi pemimpin umat Israel, membawa umat Israel keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Sekali banyak perjalanan dia alami, tapi dia tetap mengakui Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah segala pencipta langit dan bumi. Kebesaran Allah sebagai pencipta dunia mencerminkan kemuliaan yang tak terbatas. Dalam setiap detik kita disaksikan atas keagungan Tuhan, karyanya yang luar biasa, di antaranya berbagai kasih Allah kepada kita. Tantangan bagi kita adalah untuk mengakui Allah dan memuliakannya dalam segala hal yang kita lakukan, sehingga hidup kita penuh dengan itu. Kita hanya selalu bersyukur saat kita menghadapi tantangan. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, baik dalam baik atau tidak baiknya itu. Kita harus mengabdi kepadanya,
Dan kita mengakui bahwa segala sesuatu ada karena kehendak Tuhan yang sempurna. Pengakuan kita akan kemuliaannya memperkayakan iman kita, membawa kita pada pengabdian lebih lagi kepadanya. Marilah kita mengakui Tuhan dengan rendah hati bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Karena kita memiliki Allah yang kekuatannya tidak tertandingi. Kita memiliki Allah bahwa kita mengakui dan kita harus memberitakan kekuasaan Allah kepada segala bangsa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan tak tertandingi oleh apapun. Jadi dalam menjalani kehidupan yang sulit saat ini, berbagai hal yang kita alami, kesulitan, kekurangan, kesukaran. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Ada Tuhan yang sangat luar biasa yang selalu bersama-sama dengan kita. Percayalah kita dengan iman bahwa Tuhan tidak akan pernah dengan kita, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati.